kanan. Terima kasih, Anda silakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Gubernur Sumatera Selatan kepada yang terhormat Bapak Haji Herman Deru. Kami silakan dan kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Foto dulu mana dua, aku sudah foto dulu sama Teddy sebelum aku sambutan. Tidak pakai buku memori sih, salaman Edward sebelah kanan, Edward. Ibunya juga, ibunya ada ibu Edward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang menyaksikan prosesi penyerahan SK oleh Gubernur Sumsel. Ya salaman lah dari PLK Kepada Bupati Oku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua yang kita hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan serta jajarannya, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, para pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, para kepala dinas, badan, biro, hadir, para asisten, Forkompinda, Oku, hadir Pak Kapolres ya, Pak Dandim, Ketua DPRD, Naswa, Ibu Kajari, Ibu selamat datang, dan pejabat-pejabat Oku, termasuk LH Bupati barunya, LH Bupati lamanya, masing-masing beserta istri, hadirin yang berbahagia. Di kesempatan malam hari ini sebenarnya tidak ada yang istimewa, tapi ini nampak sakral, sejatinya juga sakral, bahwa Oku adalah kabupaten yang begitu sohor, kabupaten yang sangat berkontribusi terhadap gerak pembangunan di daerah ini di sekian banyak juga kabupaten kota yang memberikan sumbangsih terhadap lajunya pembangunan di Sumatera Selatan. Tapi Oku punya catatan tersendiri. Jadi 8 Maret tahun lalu pemimpinnya yang baru dilantik beberapa hari wafat. Lantas saat itu wakilnya tidak bisa menjalankan tugas dalam kondisi non-aktif, maka terjadilah kekosongan. Dan ketika kekosongan itu terjadi, maka gubernur sebagai kepala daerah, sebagai koordinator kabupaten kota, dan sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih kepemimpinan di sana. Tapi tidak mungkin secara fisik saya harus membagi fisik saya di Oku dan di Palembang ini sebagai pengendali pemerintahan di provinsi ini. Untuk itu kita tunjuklah PLH pelaksana harian
yakni Bapak Haji Edward Chandra. Sukses. Indikatornya banyak sekali kesuksesan itu. Bahwa kondusivitas hubungan eksekutif legislatif baik, hubungan eksekutif sendiri PLH Bupati dengan Forkompinda baik, dengan masyarakat juga baik. Maka saya ambil keputusan untuk Pak Edward, saya genapkanlah 1 tahun. Tapi di sini saya perlu menjelaskan Bapak Ibu sekalian, itu wartawan, tidak ada pembedaan kewenangan loh ini. PLH, PLT, PJ, Bupati itu tidak ada kewenangannya. Tetap semua kewenangan gubernur atas nama pemerintah. Dalam hal ini Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur gitu. Jadi yang ini menjawab sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang menanyakan kenapa udah PJ, tidak ada bedanya. Apapun yang nak ditekennya, kalau berkaitan dengan hal-hal prinsip tetap harus persetujuan gubernur. Tidak ada bedanya. Cuman bedanya kalau PJ itu pakai PDU, gitu. Pakai PDU putih. Yang lain nggak ada beda. Bedanya lagi kalau PJ itu dapat tunjangan, kalau PLH tidak. Nah, tidak ada satupun kewenangan yang dibedakan antara PJ, PLT, PLH. Nah, semua harus dikoordinasikan dan dilaporkan kepada gubernur. Dalam hal ini wakil pemerintah pusat, juga sebagai kepala daerah secara hierarki, memang demikian. Nah, pesan saya kepada Pak Teddy yang baru diberikan kepercayaan menjadi PLH, jalankanlah tugas ini dengan baik. Sebelum menjalankan tugas, baca surat perintahnya dengan seksama, jangan sampai tidak tahu secara rigid apa tugas-tugasnya. Itu yang paling penting. Hal pokok yang harus dijalankan adalah jalannya laju roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang paling penting sekali, yang paling fundamental itu. Mau PJ, mau PLT, mau PLH, kalau baik mungkin bisa dalam waktu yang lumayan lama gitu, tapi ini tetap bukan definitif namanya. Sama dengan Pak Edward, buktinya bisa 1 bagus, besok aku copot lagi, baca begitu. Lusa gak bagus, saya copot. Seminggu lagi dah bagus, ku copot. Jadi ini kebalikan dari extendnya Pak Edward pada saat itu. Nah, pertimbangannya banyak. Kenapa Pak Edward sampai 1 tahun? Ini saya jelaskan. Kita sedang di puncak delta pada saat itu. Sementara PLH Bupati adalah ketua Satgas Covid di daerah. Kalau kita gonta-ganti ketua Satgasnya, maka kebijakannya juga bisa gonta-ganti. Sementara trennya sudah semakin baik waktu itu Nah, ini juga tugas berat bagi Pak Teddy untuk
melanjutkan itu. Bagaimana mengendalikan situasi dengan tekad pandemi menuju endemi. Ini yang harus saya tekankan ini terkait COVID. Kedua, kita paham kondisi keuangan kabupaten kota se-Sumatera Selatan ini dalam kondisi yang sangat minim. Sementara tuntutan masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur ini sangat tinggi. Ini juga harus dijawab. Dijawabnya bukan dengan kata-kata saja, tapi dijawabnya dengan aksi pembangunan. Patokannya mana? Tetap pada RPJMD yang dibuat oleh Bupati definitif sebelumnya. Ini. Jadi patokan visi misinya nggak berubah ini. Mau PLH, mau PLT, mau PJ nggak boleh ini merubah visi misi itu, karena pertanggungjawabannya nanti tetap di 5 tahunan atau di masa jabatan terakhir. Ini yang perlu saya sampaikan. Namun Pak Cenda ya dia, Pak Tarmizi ya, nah, namun kita kan nggak mungkin mau menjelaskan ke masyarakat satu demi satu. Jadi ini lah, Pak Teddy tidak sederhana menjadi PLH Bupati itu, karena orang akan punya parameternya ke Pak Edward. Pak Edward ini tergolong baik di mata saya sebagai pelaksana bupati itu. Jadi parameter masyarakat, parameter legislatif, parameter para mitra kerja itu ke Pak Edward. Begitu ada lenggok yang berbeda, pasti ini akan ada reaksi. Sumsel ini kan banyak sejarah nih, PJ, PLH, PLT yang gayanya ngalah ke definitif. Banyak sejarah ini kita. Begitu masuk nak genti uang, nak nyopot uang. Ada karakter-karakter yang demikian begitu. Sudah mengabaikan tekad untuk kondusif. Dan itu bukan karakter saya gitu. Apalagi sekarang ini di beberapa kabupaten, kota sedang dilanda isu jual beli jabatan misalnya. Nah, yang paling pantas kecuali keteladanan saja. Begini. Jadi kalau irama tetap ikut ritmenya provinsi. Jadi kalau memang ini sudah the right man on the right place, udah benar tempatnya, jangan hanya karena selera terus ini harus diganti, nggak perlu. Tapi kalau memang sudah tidak menunjang roda pembangunan yang saya maksud di awal, ya ganti, minta persetujuan dengan gubernur. Dan saya tidak perlu nitip nama ini dan itu. Kenapa saya sebut ini? Sering ada aksi-aksi yang akibat resistensi gitu. Resistensi, residu politik istilah saya, yang membuat orang membabi buta kadang-kadang. Residu pilkada membuat orang membabi buta. Sudah nggak berpikir orang PNS itu karirnya ditempa dari awal. Menjadi PNS meniti karir dari start awal, udah nggak dipikir lagi. Pokoknya aku udah seneng dengan kau, aku habisi. Itu nggak boleh, nggak boleh. Tapi ketika alasannya sudah tidak menunjang lagi, karena yang
yang bersangkutan sendiri terkontaminasi politik, ganti. Ini. Terus ada lagi yang perlu saya sampaikan ini Pak Teddy. Untuk berlaku wajar. Wajar dengan tanda kutip itu setiap perilaku kebijakan sebagai pemimpin itu harus disesuaikan dengan era dan tempat. Eranya kapan? Tempatnya di mana? Jadi tidak ada jaminan ini bisa 365 hari seperti Pak Edward, nggak ada jaminan. Bisa jadi 364 hari, bisa jadi cuma 360 hari, bisa juga cuma 3 hari. Lantas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan ini penting. Tidak ada satu RKA pun yang tidak di-zooming oleh auditor. Tidak ada. Di sini adalah peran memanfaatkan job desk-nya bawahan. OPD, asisten, dan puncak dari pengendali administrasi daerah itu adalah sekda. Jadi berarti harus ada sinergitas. Ada lagi yang tidak tertulis di dalam semua aturan-aturan itu apa? Estetika. Kepantasan. Kalau di polisi itu ada presisi namanya. Pantas enggak pantas itu di mana? Jadi pemimpin itu enggak bisa juga mau semaunya gitu. Enggak bisa. Ada aspek kepantasan yang nilainya itu menjadi nilai utama. Tapi tidak sama untuk memainkan kepantasan itu di setiap medan. Enggak sama. Kalau kita pakai gaya, katakan saya itu, gaya saya ngomong ini di sini, menurut saya pantas di saat ini. Tapi ketika ada presiden dia di situ nggak pantas jadi saya menasihati orang. Ada dia. Begitulah. Jadi ada tempatnya. Ada tempatnya. Jadi estetika itu adalah sesuatu yang parameternya selalu berubah-ubah. Itulah ujian bagi pemimpin untuk menempatkan diri yang sebenar-benarnya. Ini untuk semua. Jadi estetika. Ada orang nyebutnya etika, beda lagi. Kalau etika itu unggah-ungguh. Kalau estetika itu pandangan. Pantas tidak pantas. Ada orang sudah benar-benar nih menurut aturan, tapi di satu sisi orang lebay. Ada itu. Itu nggak masuk di estetika pada saat itu. Mungkin cocok seperti inilah bahasanya. Kalau logat seperti saya ini ngomong di kalangan wong Jawa kan pikir marah terus aku nih. Tapi ketika ketemu orang Jawa itu saya ubah gitu lah tone-nya. Ketemu wong Kumring nak nyegak tuh padahal belum tentu itu nah. Oku ini kan spesifik. Spesifiknya di mana? Ini kabupaten tua yang tradisi pemerintahannya betul-betul sudah solid.
Betul-betul. Agak berbeda nih dengan kabupaten-kabupaten pemekaran. Oku itu pakemnya itu udah jalan betul. Dia akan menjadi trendsetter bagi daerah di sekitarnya. Ini Oku. Untuk itu, Pak Teddy dan istri normal-normal saja. Tapi saya minta kerjanya yang luar biasa. Kalau perilaku normal-normal saja. Normal-normal. Apa itu? Pak Rasidin yang doa sering dilantunkan orang setiap pelantikan mulkaman tasa itu apa? Coba penggalannya itu gimana? Nah, jadi jabatan itu diserahkan kepada orang yang pantas, tapi dicabut juga kepada orang yang pantas. Kira-kira gitu cluenya. Kebetulan Tuhan wakilnya dengan aku kalau untuk urusan ini. Yang ini. Wakilnya tuh. Untuk urusan yang PLH, PLT ini. Maksud saya dalam kapasitas gubernur. Jadi diberikan kepada yang pantas dan dicabut juga kepada orang yang pantas dicabut. Gitu. Perantaranya itu ya itu tadi. Ngangkat camat perantaranya bupati, ngangkat bupati perantaranya gubernur. Yang bukan hasil election. Saya pikir itu. Saya pikir ibunya juga demikian, jadi ini include lah. Tapi pesan yang terakhir ini berkaitan dengan Sumsel Mandiri Pangan. Saya ingin ini betul-betul sukses. Kemandirian terhadap kebutuhan pangan setiap warga itu diupayakan maksimal mungkin. Baru sisanya dia membeli. Demikian sambutan dari saya. Mudah-mudahan ini akan menjadi kabar baik. Tapi jika Pak Teddy tidak bisa mengelola ini dengan baik di lapangan, maka ini akan menjadi kabar buruk bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Gubernur Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Haji Hermanderu. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Namun marilah kita sejenak bersama mendudukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Rasyidin, untuk dapat memimpin pembacaan doa. Kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم